Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Revision TV. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman. Amin. Oke, di video kali ini saya cuma mau cerita ya teman-teman, atau berbagi informasi dan juga pengalaman yang sempat saya lakukan atau alami di beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir ya teman-teman. Jadi mau cerita sedikit teman-teman mengenai tahun ini, karena tahun ini memang atau dalam waktu dekat ini mengenai ibadah haji ya teman-teman. Jadi niatnya mau share ke teman-teman, mungkin ada teman-teman yang bernasib sama atau teman-teman yang bakal melaksanakannya, atau untuk kedepannya informasi atau teman ini untuk berbagi cerita aja ya teman-teman, tidak ada niat lain, semoga bisa bermanfaat maksudnya di sini. Oke teman-teman, jadi di sini awalnya ini orang tua saya teman-teman, ayah dan ibu itu sudah cukup lama mendaftar haji dan juga mereka sudah lama menunggu, tapi memang terkendala ya oleh karena COVID-19 tahun 2020 juga 2021, dan mereka tertunda selama kurang lebih 2 tahun dan juga membuat lama menunggu ya. Tapi ya apa mau dikata teman-teman, di tahun lalu ayahanda itu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak bisa mengikuti atau melaksanakan ibadah haji yang sudah beliau tunggu untuk selama ini. Dan oleh karena itu ada diskusi keluarga dan saya yang ikut untuk menggantikan posisi beliau di untuk melaksanakan haji di kedepannya. Jadi memang tidak tahu kapan berangkatnya teman-teman, apakah di 2023, apakah di 2024 atau 2025 itu tidak tahu teman-teman. Jadi yang saya tahu, saya menggantikan beliau untuk ibadah fisiknya, untuk melaksanakan ibadah haji agar beliau mendapatkan hajinya ya teman-teman ya. Tapi ternyata ada yang salah ya teman-teman. Saya baru tahu juga mungkin baru beberapa bulan atau minggu ini. Nggak tahu ya teman-teman, apa saya saja yang tidak tahu atau teman-teman juga. Ternyata saya kira saya hanya menggantikan secara fisiknya aja teman-teman, melaksanakan haji, nanti yang dapat beliau. Ternyata tidak teman-teman, ternyata saya salah. Yang benar itu saya juga ikut melaksanakan ibadah haji ini untuk diri saya sendiri. Jadi saya juga ikut teman-teman mengisi kursi kosong atau nomor porsi yang ditinggalkan oleh ayahanda ya teman-teman. Jadi saya benar-benar melaksanakan haji semacam jalan pintas menggantikan beliau, dan untuk beliau sendiri itu ada yang namanya badal haji, dilaksanakan oleh orang yang pernah melaksanakan haji, dan itu memang ada ongkosnya teman-teman. Dan untuk saya sendiri, saya juga ternyata ikut bayar ya, ikut bayar untuk pelunasan haji seperti itu. Jadi saat ada yang kursi kosong seperti ini ya, terkendala karena sakit, karena sudah meninggal atau karena hal lain, jadi yang menggantikannya itu ikut menjadi haji atau ikut melaksanakan hajinya sendiri, dan itu memang ada biaya yang harus kita keluarkan untuk melaksanakan haji ini seperti itu teman-teman. Jadi sempat beberapa minggu belakang teman-teman, yang awalnya rencananya kami itu berangkat di 2024 ya bersama ibu, ternyata muncul surat, ada semacam PDF teman-teman, daftar peserta tambahan jemaah haji. Jadi yang membingungkan itu ternyata nama kami ada, dan itu terjadi kenapa? Karena biaya haji di 2023 ini biayanya melonjak tinggi ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi banyak orang lain yang sudah lama menunggu, banyak orang lain yang sudah lama menantikan ini, banyak yang kategori membatalkan ya teman-teman, mungkin tidak jadi karena biaya haji yang cukup tinggi. Yang awalnya mereka sudah menunggu lama mungkin cukup kecewa, tapi apa mau dikata teman-teman, biaya yang cukup tinggi, dan itu juga syaratnya dari pemerintah maupun dari Arab Saudi sana. Jadi kami dari saya dan ibu dan juga teman-temannya, teman-teman mendiskusikan untuk kapan lagi ini bisa ikut. Mungkin ini peluang untuk dipanggil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengikuti ibadah haji. Jadi dengan ada beberapa syarat yang harus kami penuhi untuk bisa ikut dalam ibadah haji di tahun ini. Jadi saya mau cerita juga di sini mengenai pengalaman saya untuk mengurus, karena suratnya itu muncul di hari Senin, dan syaratnya harus dilakukan pelunasan itu di hari Jumat teman-teman. Jadi kita kurang lebih dapat waktu 4-5 hari untuk melaksanakan syarat-syarat biar bisa berangkat di tahun 2023 ini. Jadi adapun teman-teman, saya sudah diskusi, kami berusaha untuk coba ikut, barangkali ini panggilan dari Allah untuk
melaksanakan haji di tahun ini. Jadi keesokan harinya di hari Selasa itu teman-teman kami langsung pergi ke kantor Kemenak untuk urusan haji. Buat teman-teman yang ada di Palembang, itu ada di seberang Ulu teman-teman ya. Kalian bisa cari, teman-teman bisa di googling ya teman-teman, di arah Banten bisa lewat situ dari belakang SPBU besar ini Pelaju itu loh teman-teman, yang ada di sana teman-teman bisa lihat ya. Karena kemarin itu di kantor Kemenak dan sekarang sudah ada kantornya sendiri. Jadi di situ kita melaksanakan yang namanya surat pernyataan pakai materai bahwa kita bersedia ikut mengikuti syarat. Lalu selanjutnya di hari yang sama itu di hari Selasa kami pergi ke puskesmas untuk periksa kesehatan, karena untuk puskesmas sendiri itu hanya ada 10 puskesmas yang bisa melaksanakan untuk cek kesehatan ya untuk ibadah haji. Jadi tidak sembarang puskesmas, ada 10 yang ditunjuk. Jadi kami pergi yang ada di kampus teman-teman, di belakang TPRI, di situ ada puskesmasnya. Dan di sana kita ada beberapa yang kita cek, diantaranya itu cek tinggi badan, cek berat badan, cek darah, tes urin, dan juga rekam jantung. Jadi semuanya kita mengantri karena ada beberapa peserta lain ya yang ikut tambahan itu datang juga ke sana. Jadi kita ngantri cukup lama dan kalian harus menyiapkan waktu. Lalu setelah itu di hari yang sama kami siangnya langsung pergi ke laboratorium. Teman-teman bisa sebenarnya ke rumah sakit manapun, maupun rumah sakit YK Madira, rumah sakit Sintu Rija. Tapi kami kemarin pergi ke Prodia ya teman-teman, salah satu laboratorium itu yang ada di Basuki Rahmat yang sudah memang kerjasama. Dan di situ kita daftar dan juga ada biaya yang kita harus keluarkan untuk melaksanakan ronsen organ dalam ya. Jadi kita buka baju dan dicek organ dalam kita, dan untuk hasilnya sendiri itu keesokan harinya yang bakal dikirim langsung ke puskesmas atau kita ambil sendiri seperti itu. Nah setelah itu buat teman-teman yang belum punya paspor, ini penting banget. Yang belum buat paspor, kita harus mengurus paspor dengan cepat di sana. Dan kalaupun teman-teman yang sudah punya itu alhamdulillah, karena masih bisa dipakai untuk kedepannya. Dan informasi teman-teman untuk buat paspor sekarang itu kalian bisa ke kantor imigrasi yang ada di Jakabareng ya, di dekat kantor di dekat kampus UIN. Kalian bisa cek di sana, kantor imigrasi Palembang. Jadi sekarang itu bisa dua cara teman-teman, itu informasi tambahan nih. Kita bisa melaksanakannya secara offline dan juga online. Dan sekarang yang menariknya, kita kalau buat paspor itu masa berlakunya bisa 10 tahun. Kalau dulu saya pernah buat itu 5 tahun dan sudah hangus teman-teman, jadi buat lagi yang baru. Jadi buat kalian yang mungkin ada rencana ke depan mau keluar negeri karena sudah bebas COVID dan juga mau melaksanakan kegiatan lainnya, nggak tahu nanti mau jalan-jalan atau apa, bolehlah kalau kalian buat dulu paspor. Jadi kalian bisa ada waktu spare untuk menunggu ya. Jadi tidak harus terburu-buru dan kalian bisa buatnya secara online maupun offline. Tapi kalau saran saya lebih enak offline ya, karena kita bakal tetap datang untuk melaksanakan foto untuk pembuatan paspor tersebut. Dan diusahakan kalau untuk cowok itu pakai yang kerah teman-teman. Jadi kalau kalian nggak ada kerah sulit. Kemarin saya nggak bawa, jadi hanya pakai jaket dan kurang menarik sih sebenarnya. Nanti kalau kalian mau foto, usahakan kalian pakai baju yang ada kerahnya ya, kaos sekarang ataupun kemeja seperti itu. Lalu selanjutnya kita melaksanakan di hari Rabunya itu pelunasan teman-teman. Kita ke bank pelunasan. Jadi haji ini kita ada pembayaran awal, dan saat kita mau berangkat, kita beberapa tahun kemudian kita lakukan pelunasan. Teman-teman ini bisa pelunasan di bank kalian daftar di pertama kali. Kemarin itu kami di Bank Subsur Babel ya teman-teman, di depan PIM. Di situ melaksanakan pembayaran. Terakhir kita ke Kemenak untuk laporan bahwa kita sudah melaksanakan pembayaran dan juga syarat-syarat kesehatan lain. Dan terakhir kita foto di situ ya, saat dipanggil perlengkapan kita foto. Kita harus siapkan foto teman-teman, foto 3x4 juga 4x6. Kalau kalian tidak ada foto, kalian bisa foto di tempat di Kemenak urusan haji di Palembang ini, atau kalian bisa foto di studio ya, studio. Karena kalau foto dari HP itu nggak diterima teman-teman. Pengalaman saya pakai HP, mungkin biar lebih hemat, lebih cepat, ternyata tidak diterima. Terpaksa harus foto lagi di kantor Kemenak. Itu ada orang-orang untuk yang bagian foto langsung dan juga fotokopi di situ. Jadi mempermudahkan kita ya, alhamdulillah. Dan di situ setelah kita siap foto bukti pelunasannya dan juga kesehatan itu, terakhir kita masuk ke dalam untuk foto lagi untuk pembuatan visa. Dan di sini menariknya, kita visa sendiri dibantu dari Kemenak dan mereka pakai aplikasi online ya untuk mendaftarkan kita, dan kita paspor kita diambil dan juga kita tinggal menunggu kapan kira-kira jadwal keberangkatannya.
Jadi itu aja teman-teman cerita mengenai pengalaman saya yang cukup terburu-buru. Tiba-tiba nama kami muncul, maka harus mengurus ke bank, ke Kemenak, ke Puskesmas, ke Prodia, ke kantor imigrasi. Jadi cukup ribet teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang pengalaman, atau mungkin nanti kalian kedepannya kalian tahu loh prosesnya seperti apa saat mau pelunasan nanti ya. Jadi siapkan paspor kalian, siapkan kesehatan kalian, jaga kesehatan biar saat pemeriksaan di puskesmas itu lebih baik. Jangan sering bergadang teman-teman, dan juga jaga pola hidup sehat seperti itu di share ini. Dan juga mungkin kedepannya buat teman-teman Revision TV, insya Allah doakan saja nanti keberangkatan saya di Tanah Suci nanti. Mungkin kedepannya di channel ini bakal banyak video saya yang berada di sana, share di situ seperti apa. Semoga kalian suka ya, dan juga mungkin campur dengan beberapa video koleksi Pokemon sudah saya siapkan. Jadi semoga kalian suka dan pantengin terus di channel Revision TV ini. Dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, juga share video ini, lalu untuk subscribe karena banyak video-video menarik ke depannya nanti yang kiranya kalian suka ya. Dan support selalu saya, dan semoga kalian cepat menyusul. Amin. Mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.